Oke, baik. Kalau gitu langsung saja. Sekali lagi aku mau kasih informasi bahwa di akhir sesi ini kita akan ada hadiah voucher MAP dengan total 1 juta rupiah. Jadi jangan kemana-mana ya, karena kita akan langsung aja untuk masuk ke sesi yang mengangkat topik tentang Empowering Young Talent in Eastern Indonesia. Wulan Hamid dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang tentara yang menanamkan disiplin dan kebersamaan, sumber inspirasi yang membentuk langkah hidup dan karirnya. Saya Putri Wulandari Hamid, saya berasal dari Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Saya bekerja sebagai Environment Marine Foreman, dengan profesi saya sudah hampir 2 tahun. Latar belakang pendidikan saya itu kelautan dan lingkungan di Unhair. Jadi tugas utama saya tuh di sini tuh saya melakukan pemantauan kualitas air laut secara rutin, saya melakukan penyelaman untuk observasi terumbu karang dan biota. Saya juga melakukan pengambilan data dan sampel untuk pelaporan lingkungan. Jadi kegiatan penyelaman ini kami lakukan tuh di beberapa titik ya di area operasional kita. Jadi selama penyelaman itu kami mengevaluasi tuh kondisi alam laut. Kegiatan ini kami tuh biasanya lakukan secara rutin, terjadwal, supaya kita mendapatkan hasil dan kegiatan yang konsisten. Tantangannya banyak ya, dari salah satunya adalah pandangan bahwa saya seorang perempuan melakukan pekerjaan penyelaman apalagi bekerja di sektor pertambangan, itu adalah sebuah tantangan besar. Salah satunya juga saya harus banyak belajar, beradaptasi dengan teman-teman, saya harus menguatkan mental dan fisik, dan tidak luput dari cuaca yang kadang tidak bersahabat. Jadi motivasi saya itu dari awal ya, saya tuh sebenarnya anak pesisir, yang besar emang di dekat pesisir ya, laut. Jadi dari awal tuh saya sudah mengenal laut, dan saya sudah mengenal lingkungan yang bagus. Jadi satu kebanggaan juga saya bisa bekerja atau berkontribusi positif untuk daerah saya atau lingkungan saya yang saya tinggali. Dengan saya tumbuh besar di pesisir kan pasti kejadian-kejadian alam selalu saya lihat ya. Laut yang saya sekarang kerja, yang saya lihat, saya amati setiap hari, konsisten saya amati, itu begitu bagus. Jadi untuk teman-teman, generasi muda yang paling penting ya, jangan pernah takut untuk mengambil apapun, langkah apapun, terus kalian bisa mencapai apapun itu. Dan yang paling utama adalah semoga Hari Tani Nikel selalu memberikan peluang kepada masyarakat dan generasi muda untuk berkarya. Saya bersyukur bisa tumbuh dan belajar banyak hal dari pengalaman kerja saat ini. Tantangan selalu ada, tapi justru itu yang membentuk saya lebih kuat. Hari Tani Nikel bagi saya bukan hanyalah tempat bekerja, tapi juga tempat bertumbuh. Harapan saya, Hari Tani Nikel semakin sukses, terus memberikan kontribusi positif bagi warga di daerah Maluku Utara dan Indonesia. Saya ingin karya saya juga terus berkembang seiring dengan kesuksesan Hari Tani Nikel. Semoga ke depan saya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar sekaligus mencapai impian saya. Luar biasa sekali, dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi dengan topik Empowering Young Talent in Eastern Indonesia. Please welcome to the stage Mbak Lia Hutasoid. Yeay, terima kasih Kak. Halo teman-teman, tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Sesi aku belum selesai, karena habis ini aku lagi. Oke teman-teman Futures Leader semuanya, kembali lagi dengan aku Lia Hutasoid yang akan menemani sesi kita hari ini. Teman-teman, Presiden Prabowo Subianto kan telah menyampaikan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Targetnya ambisius, menciptakan 19 juta lapangan kerja ketika Republik Indonesia berusia 80 tahun. Nah teman-teman, tadi kita udah saksikan bersama anak-anak muda dari Indonesia Timur dikenal juga dengan semangatnya yang tinggi, kreativitas, kecerdasan, dan dedikasinya dalam berkarya. Mereka adalah potensi luar biasa yang jika diberikan ruang dan kesempatan dapat jadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Tepuk tangan dong teman-teman untuk siapa saja yang hadir hari ini. Dan hal ini juga dapat terlihat dari peran perusahaan seperti Hari Tani Nikel yang telah banyak memberi peluang bagi talenta-talenta muda di kawasan Indonesia Timur. Di kawasan timur Indonesia, tidak hanya bekerja, mereka juga mengasah kemampuan, berinovasi dan menunjukkan bahwa anak muda Indonesia Timur mampu bersaing di level nasional. Nah teman-teman tadi udah lihat videonya Mbak Putri
Wulandari Hamid. Sebentar kita akan bergabung dengan Mbak Wulandari Hamid dan akan memberikan sharing session kepada teman-teman sekalian. Oke, halo Mbak Putri Wulandari. Sebentar, Halo, ini kayaknya, halo Mbak nah Lia. oke, halo teman-teman, boleh disapa Mbak Wulannya. Hai Mbak Wulan. Oke, saya izin duduk ya teman-teman. Oke, tadi kita udah lihat sama-sama VT Mbak Wulan. Apa kabar Mbak Wulan? Alhamdulillah, baik Mbak. Kalau di sana itu jam berapa sih Mbak? Sekarang udah jam 2 siang ya? Oh udah makan siang Mbak Wulan, kita yang belum teman-teman. Oke, Mbak Wulan, aku ada beberapa pertanyaan, izin kita sharing ke teman-teman Gen Z and Millennial yang hari ini hadir di acara Indonesia Summit 2025 ya Mbak Wulan. Siap Mbak. Oke, suaraku terdengar jelas? Jelas, sangat jelas. Oke. Mbak Wulan, tadi juga kita kan sudah lihat video yang sudah ditayangkan di layar besar ini terkait dengan pekerjaan Mbak Wulan dan segala macam. Nah, tentu ada suka duka bekerja di sektor industri besar, apalagi Mbak Wulan seorang perempuan. Tadi juga banyak dibahas soal bagaimana sih sebenarnya teman-teman perempuan juga sekarang bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan yang terbilang maskulin gitu ya, jadi bukan feminim aja gitu. Nah, bisa dibagikan nggak Mbak Wulan pengalaman paling berkesan atau tantangan yang dihadapi Mbak Wulan ke teman-teman Gen Z dan milenial yang hadir hari ini? Silakan Mbak. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, jadi pekerjaan ini, saya bekerja di sini itu sebenarnya banyak suka dukanya ya. Apalagi saya seorang perempuan yang bekerja di mana mayoritasnya itu kebanyakan laki-laki. Jadi untuk tantangannya sendiri itu sebenarnya banyak juga tuh. Salah satunya tuh saya harus bisa menyelesaikan diri di lapangan lah tentunya. Terus saya juga harus membuktikan nih kalau sebenarnya saya juga bisa untuk bekerja lebih baik. Nah dari situlah tuh saya bisa mendapat belajar bahwa sesuatu yang saya pelajari ini dari pengalaman ini bisa menjadi sesuatu yang disiplin dan kerjasama tim yang lebih baik. Untuk pengalaman berkesannya sih banyak juga ya. Tapi yang paling penting adalah yang paling inti bahwa saya dan tim itu berhasil ya untuk menjaga kualitas laut lebih baik dan menjaga ekosistem itu secara baik dan kita selalu melakukan aktivitas itu secara rutin untuk memastikan itu. Dan kontribusi yang dapat kami berikan itu bukan hanya untuk perusahaan nih, tapi juga untuk masyarakat kita di sekitar daerah gitu. Dan saya juga jadi pede nih, kalau sebenarnya perempuan juga bisa berkontribusi besar dalam industri seperti ini. Oke, terima kasih Mbak Wulan atas perspektifnya bahwa tadi juga perempuan bisa berkontribusi besar kepada industri pertambangan dan juga berkontribusi besar pada lingkungan. Nah tapi Mbak, ada pertanyaan selanjutnya, pertambangan dan lingkungan itu kan sering dianggap menjadi dua hal yang bertolak belakang. Gimana sih Mbak sebagai seorang environment marine di industri ini? Dan sudah sejauh mana kontribusi Mbak Wulan dapat memberikan dampak yang signifikan nih bagi keberlanjutan lingkungan di area pertambangan, begitu Mbak Wulan? Jadi memang tanggapan orang nih kadang kita nggak bisa bisa menghalangi ya apa cara mereka berpikir. Tapi emang banyak orang berpikir bahwa tambang dan lingkungan itu sangat bertolak belakang. Tapi justru kami di Harita Nikel itu, kami selalu memberikan komitmen nih, untuk memastikan bahwa kedua ini, antara tambang dan lingkungan ini dia berjalan dengan beriringan atau dengan berdampingan. Nah di Harita Nikel sendiri, kami ini untuk menjaga lingkungan kita tuh ada punya 3 aspek. Itu kita menjaga lingkungan darat, udara, dan laut. Nah disitulah laut, itu adalah ada peran saya.
di mana saya selalu melakukan kegiatan monitoring untuk memastikan itu supaya memastikan bahwa kegiatan industri ini tidak bisa merusak ekosistem yang ada di lingkungan kita. Dan ada beberapa program juga yang kami lakukan seperti penanaman mangrove, terus pemasangan reef cube. Reef cube ini untuk tempat rumahnya ikan dan untuk tempat wadah bertumbuhnya terumbu karang. Dan kami juga melakukan kegiatan monitoring lainnya. Dan juga kami dari perusahaan juga selalu buat kegiatan tahunan nih, kegiatan mancing tahunan yang kami beri nama itu Obi Fishing Turnamen. Kegunaan dari kegiatan ini untuk melihat nih potensi perikanan dan biota yang ada di Pulau Obi itu masih bagus dan masih layak. Dan dari sini kontribusi kami bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman buat Mbak Ulan. Bahwa ternyata kontribusi nyata dari Mbak Ulan menjaga lingkungan laut tetap terjaga itu luar biasa. Nah tadi teman-teman kita sudah dengarkan sesi dengan Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan atas insight yang luar biasa. Menjadi inspirasi kepada teman-teman Gen Z dan milenial. Khususnya perempuan, ini jadi momen kita juga ya teman-teman untuk Women Support Women. Bahwa semua perempuan bisa membidangi apa aja. Luar biasa, tepuk tangan untuk seluruh perempuan di Indonesia. Oke, setelah ini katanya ada hadiah ya, bagi-bagi hadiah. Aku juga nggak tahu, aku boleh ikutan gak sih? Mbak Ulan, aku boleh ikutan gak ya Mbak? Oke, setelah ini sesi pemberian hadiah sepertinya akan dibantu dan dipandu oleh Kak Prisil. Waktu dan tempat saya persilakan, saya kembalikan ke Kak Prisil. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Mbak Ulan udah mau sharing untuk kita semua. Ini juga jadi bukti bahwa anak muda itu bisa berkontribusi nyata bagi alam dan juga bagi lingkungan. Nah, tadi teman-teman udah lihat dan udah dengar sesi kita bersama dengan Mbak Ulan. Setelahnya kita akan ada bagi-bagi hadiah. Boleh teman-teman aku dibantu gimana ini proses pembagian hadiahnya. Silakan aku balik kembali ke Kak Prisil. Thank you ya teman-teman semua. Tapi aku masih stay di sini kok. Oke, wow. Aku tadi lagi ngitungin vouchernya ada yang bisa buat aku nggak ya? Oke, langsung aja terima kasih sekali lagi Mbak Lia. Dan aku sekarang mau minta tepuk tangannya dulu dong sebelum bagi-bagi hadiah. Oke, luar biasa sekali untuk sesinya. Dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kalau misalkan teman-teman future leaders di sini menyimak pembicaraannya ya. Aku mau nanya nih. Yang bisa jawab nanti bisa langsung angkat tangan aja. Mbak Lia nanti boleh yang jadi jurinya ya. Oke, pokoknya kita lihat yang paling antusias ya Kak. Yuh, berarti kalau antusias bisa langsung ini dong angkat tangan dan juga berdiri langsung mungkin. Oke, dan tentunya pertanyaan pertama langsung aja. Kalau gitu ada yang inget gak siapa nama lengkap dari Mbak Wulan? Waduh. Gimana Kakak panitia boleh dibantu siapa tadi yang paling cepat? Itu ampun kakaknya sampai maju loh. Ya. Luar biasa. Tapi, boleh mic-nya di sebelah mana? Boleh silakan Mbak Lia yang pilih yang mana Mbak Lia? Gimana? Itu Yang Mbak mana? yang maju Oke, pegang kertas. boleh. Mic-nya ada di belakang Mbak, boleh di belakang fotografer kita. Oke. Ya, boleh disebutkan namanya dan jawabannya ya Kak. Betul, aku kaget loh. Tadi responnya luar biasa langsung berdiri ya. Halo, namanya siapa? Halo sama sih, nama saya Sinta, jawabannya Putri Wulandari Hamid. Apakah betul? Udah yakin? Betul. Kurang kenceng suaranya. Oh, katanya kurang kenceng suaranya. Putri Wulandari Hamid. Bener gak Kak Pris? Jawabannya adalah Putri Wulandari Hamid, betul. Betul, ya tepuk tangan teman-teman. Boleh nanti difoto dulu dari tim ya, nanti bisa diinget-inget dan nanti ada panitia akan menghubungi ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua, sudah siap? Ya, oke. Kalau tadi Mbak Ulan itu zoomnya dari mana sih? Yang lengkap ya. Seru Mbak banget, Lia. kakak bilang mereka tunjuk tangan sambil lari, beneran sambil lari mereka. Oke, kakak yang pakai kerudung boleh? Oke. Oke. Semangatnya luar biasa loh, tapi by the way harus lengkap ya. Jadi dari pulaunya namanya apa, daerah mana, provinsi mana coba? Saya Nurmala, Mbak Wulan tadi dari Pulau Halmahera, dari Halmahera Maluku Utara.
Sebenarnya betul tapi agak kurang tepat pulau yang depannya O. Pulau Obi. Pulau Obi dari Halmahera, Halmahera Maluku mana? Utara. Timur, utara, selatan, barat? Maluku Utara. Halmahera Selatan, Maluku Utara. Oke, boleh kita Oke, kasih tepuk luar tangan yang biasa. paling meriah ya. Silakan boleh di data terlebih dahulu silakan. Kita masih ada hadiah lagi. Ternyata banyak ya Kak, Yes. bergelimang hadiah ternyata ya. Banget. Oke, langsung aja kalau gitu pertanyaan ketiga. Apa sih tugas Mbak Wulan di Harita Nikel? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Tadi tugasnya apa? Keren, ini laki-laki sekarang. Oh ya, boleh, Silakan silakan. Mas, boleh. Namanya siapa, Mas? Nama saya Kendrick. Siapa maaf, Mas? Kendrick. Oke, Mas Kendrick silakan. Pekerjaan Bu Wulan ya, kalau saya ingat-ingat environment marine foreman. Bagaimana kira-kira? Apakah betul? Jawabannya boleh dijelaskan sedikit kira-kira tugasnya ngapain aja sih? Job desk-nya salah satunya? Job desk-nya kalau saya lihat-lihat ya, dia ada nyelam ke laut gitu, ada melakukan pengukuran, penelitian gitu untuk menguji gimana lautan tersebut udah benar-benar lestari belum. Oh, oke. Untuk melakukan Dan suatu pertambangan. Itu sih yang oke. aku tahu. Baik, apakah jawabannya betul? Mungkin kita bisa cek dulu ya jawabannya. Kira-kira Mbak Wulan bagaimana? Halo Mbak Wulan. Ya, jawabannya benar Mbak. Bener Biasa. banget. Keren. Keren. Oke, selamat ya dapat hadiah. Mbak Wulan, hai aku baru sempat menyapa nih ya. Hai Mbak Wulan. Terima kasih banyak Hai, sudah Mbak. sangat menginspirasi kita semua di sini ya Mbak Wulan ya. Girl power, I like it. Oke, and next, sudah berapa lama sih Mbak Wulan bekerja di Harita Nikel? Ada yang tahu? Kayaknya Mas ini paling cepat tadi ya. Bener gak sih Mbak Lia tadi? Yang angkat tangan Mas ini yang paling cepat ya di depan, Iya, bener gak? Oke. Oke, dengan siapa namanya? Boleh silakan mikrofonnya. Muhammad Al Fajar. Mbak Wulan sudah bekerja selama 2 tahun di Harita Nikel. Mbak Wulan, betul nggak sih jawabannya? Betul sekali. Betul, oke. Dan sayang banget ini udah pertanyaan terakhir nih, padahal aku masih mau bagi-bagi lagi. Tapi boleh nggak, ada nggak yang tahu bisa menyebutkan secara lengkap ya sesi kita tadi tuh judulnya apa sih? Silakan. Oh, kayaknya aku lihat di tengah-tengah belakang ini nih masih yang menggunakan kacamata deh kayaknya. Bener nggak sih Mbak Lia tadi ya? Aku ngeliat kayak yang pertama deh, silakan boleh. Judulnya adalah Empowering Young Talent in Sorry, tadi terakhir kita dengarnya sampai in aja. Empowering Young Talent in Eastern Indonesia. Empowering Young Talent in Eastern Indonesia. Betul, namanya siapa, Mas? Dani, saya Dani. Siapa namanya? Dani. Oke, kamu di sini mahasiswa atau dari komunitas atau bagaimana? Mungkin bisa berkenalan dulu. Saya dari mahasiswa. Oke, Saat ini lagi coba untuk baik, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga sesinya juga bisa menginspirasi kita semua ya. Tepuk tangan yang paling meriah boleh nanti didata terlebih dahulu ya. Luar Oke. biasa. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya untuk Mbak Lia, luar biasa sekali. Gimana Mbak Lia sejauh ini tadi bincang-bincangnya dengan Mbak Wulan sendiri? Keren banget, artinya kita sebagai sesama perempuan, tadi seperti Kak Prisil bilang juga girl power, kita sebagai perempuan harus sama-sama mendukung perempuan dimanapun bidangnya bekerja. Semoga ini juga jadi inspirasi untuk teman-teman generasi milenial and Gen Z, bahwa banyak banget kesempatan yang bisa kita raih sebagai perempuan. Terima kasih ya Kak Prisil. Dan tentunya terima kasih juga untuk Mbak Wulan yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih banyak. Stay healthy kasih and juga semuanya. safe. We'll see you again. Terima kasih untuk Mbak Lia. Kami persilakan untuk kembali ke tempat ya.